Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, jam 11-nya berarti akad depan ya. Ya. Nah ini toh saudara-saudara dari Lampung ini kasihan. Mari Bapak ya. Nama saya Bejo dari Tulang Bawang Barat, Lampung. Oh iya toh dari Lampung semua. Nggih, mari Bapak, ada apa ini? Gini Bapak, di daerah kami itu ada sebuah musola atau masjid kecil, namun itu sudah agak kurang layak. Kemudian akan dibangun kembali masjid yang lebih besar atau lebih bagus. Namun terjadi beberapa gejolak di masyarakat. Ada sebagian yang menyampaikan bahwa masjid yang lama kalau dibugar atau dibongkar, nanti pahalanya yang bangun dulu itu bagaimana? Karena beliau itu berpendapat apabila kita membangun masjid, kemudian selama masjid itu masih untuk sholat, katanya pahalanya masih mengalir terus. Sedangkan masjid yang lama ini dibongkar, diganti masjid yang baru dan lebih bagus. Mohon taujiahnya. Kemudian ada yang tanya kepada saya, Ustadz kemarin, kalau saya nggak sholat di situ lagi, di masjid yang baru ini bagaimana pahala yang kemarin-kemarin itu? Kemudian saya jawabnya gini Ustadz, insya Allah masih. Maksudnya gimana? Sholat di masjid baru, masjid yang dibangun itu pahala yang masjid yang lama yang dibongkar tadi bagaimana? Kemudian saya jawab semampu saya, insya Allah Bapak, Allah tidak akan kilaf atau tidak akan salah untuk mencatat amal-amal panjenengan. Insya Allah sampai masih mendapat pahalanya. Untuk itu mohon taujiahnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebentar ini ada yang jauh dari belakang pengen nyambung, diperbolehkan atau tidak Ustadz? Sebelumnya mohon maaf Ustadz, ini kami dari Lampung juga. Kalau memang masih berkenan kami ajukan pertanyaan ini. Kira-kira ada 4 pertanyaan. Tapi kalau memang sudah nggak berkenan, nanti kami titipkan kepada Ustadz Imam Ghazali nanti supaya dijawab pada waktu kajian khususnya. Ya. Gimana Ustadz? Ini ya mari kita lihat. Daripada keikhlasan Bapak Ibu semua loh ini. Kita lihat 4 pertanyaannya apa coba. Singkat Bapak. Mari singkat. Baik. Ya. Baik Ustadz. Pak siapa ini? Mohon maaf. Nama Soimun dari cabang Selagai Lingga perwakilan Lampung Utara. Dalam yang pertama, dalam Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 32, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Pertanyaan, dalam sebuah hadis ini pernah saya baca, orang laki-laki ini tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Mohon dijelaskan antara ayat Al-Quran tersebut dengan hadis tersebut, maka seolah-olah ya memang ada pertentangan. Mohon tausiahnya. Ya. Terus yang kedua, dalam surat yang sama yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-33, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Dan yang kedua, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga,
dari Quran yang surat yang sama, yaitu surat Al-A'raf ayat 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Pertanyaan, apakah penghuni neraka dengan penghuni surga itu selalu berdekatan? Mohon penjelasannya. Yang terakhir, yang keempat, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 174, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat menyembunyikan yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Bejo dulu tadi ya, tulang bawang barat. Ya begini, kalau kita punya pemahaman bahwa pahala akan terus mengalir meski kita sudah mati, maka masjid dibongkar ya tidak boleh, karena kita ada urun di situ. Karena takut nanti kalau dibongkar, diganti temboknya, ganti catnya, ganti ini, pondasinya juga diganti. Nah terus bagaimana nanti? Terputus pahalanya, tidak dapat aliran pahala lagi. Ya ini jadi problem kalau pemahaman kita begitu. Maka kalau mau membangun masjid sebagai amal soleh, sudah lakukan ikhlas karena Allah, pahalanya nanti Allah yang memberi. Perkara masjid itu kemudian sudah tidak dipakai sholat, diganti dengan yang lain, masa Allah lupa? Kan tidak mungkin. Orang yang sudah mati itu sudah terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, lah ini yang jadi perbedaan. Sedekah jariyah itu ada yang memahami meski orang itu sudah meninggal, selama masih dimanfaatkan peninggalannya, orang yang sudah mati itu terus mendapatkan aliran pahala. Bagi saudara muslim kita yang memahami seperti itu, ya monggo silahkan. Lah kita tidak sependapat dengan pemahaman yang seperti itu. Yang kita pahami, sedekah jariyah itu, hadis itu memberikan motivasi pada kita untuk gemar berinfak fisabilillah, untuk gemar sedekah. Ketika kita infak, ketika kita sedekah, itu oleh Allah akan dijaga di sebelah kanan Allah, sampai kemudian amal ini menjadi setinggi gunung, yang awalnya kecil sedikit, terus istiqomah dilakukan, sedekah terus dilakukan, lama-lama ini akan menjadi setinggi gunung, sebesar gunung. Itu dalam sabda Nabi disebutkan begitu. Allah akan jaga sedekah seseorang meski diawali dengan 1 biji kurma. Allah akan jaga sedekahnya itu di sebelah kanannya, dan dijaga oleh Allah sebagaimana kita menjaga merawat anak kuda kita. Sampai nanti sedekah ini sebesar gunung, sebagaimana anak kuda yang dirawat itu menjadi besar. Maka kita memahaminya, hadis itu memberikan motivasi. Selama hidup di dunia, jadilah hamba Allah yang gemar bersedekah. Lu saya tidak punya harta, apakah sedekah harus dengan harta? Semaksimalnya, kalau kita mampunya dengan senyum, ya senyum.
sedekah. Tapi mampu dengan senyum dan harta, ya tidak boleh hanya milih dengan senyum. Ya harus dengan senyum dan harta kalau Allah berikan kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan harta, ya sudah dengan senyum, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah ilmunya, sedekah senyumnya. Tapi kalau Allah beri kemampuan maksimal, beri kemampuan baik dengan senyumnya, hartanya, pikirannya, tenaganya, ya semuanya maksimalkan. Jadilah manusia yang gemar berinfak, gemar bersedekah untuk kepentingan agama Allah. Kita memahaminya seperti itu. Begitu kita infak untuk pembangunan masjid, tidak usah memberi syarat. Ini saya infak ya, tapi pondasinya loh ya. Jangan hanya untuk beli karpet. Kalau karpet paling berapa tahun diganti. Gendeng nanti berapa tahun diganti. Saya minta pondasinya. Lah kalau kabeh semuanya pesen pondasi, apa masjidnya pondasi tok? Maka kalau sudah infak untuk pembangunan masjid, infak saja, mau digunakan untuk apa? Yang penting untuk kepentingan menolong agama Allah, biarkan, silahkan. Allah tetap akan berikan pahalanya kepada kita. Lah kalau kita sudah mati, sudah terputus amal usaha kita untuk beramal, sudah terputus, tidak dapat lagi aliran pahala. Maka selagi masih hidup, berusahalah untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan pahala sebaik dan sebanyak mungkin. Kesempatan kita untuk beramal, untuk membekali diri dengan pahala kebaikan, ya saat masih hidup ini. Kalau sudah mati, sudah terputus. Salah satunya gemar berzakat, infak, sedekah, itu akan jadi tabungan akhirat kita. Begitu Bapak ya. Terus bagaimana kalau ini masjidnya baru, lah pahala saya, sholat saya di masjid lama bagaimana? Apa hilang? Kan tidak. Ya tetap sudah tercatat sebagai pahala kebaikan bahwa fulan hari ini sholat di masjid ini, fulan hari ini sholat di masjid ini, fulan hari ini sholat di masjid ini, kan itu. Kan kadang kita kalau pas di rumah ya sholat di masjid kampung dekat rumah. Kalau pas berpergian sholat di masjid tempat kita safar. Kan tidak harus di masjid itu terus. Pokoknya dimanapun kita sholat, berusaha dirikan sholat jamaah di masjid. Nah ketika kita sholat di masjid A, terus besoknya sholat di masjid B, apa terus pahala sholat di masjid A menjadi hapus? Ya tidak, ya tetap sudah tercatat. Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. Itu janji Allah kok. Janji Allah demikian. Allah tidak pernah mengurangi pahala kebaikan yang pernah dilakukan oleh hambanya selama hamba itu melaksanakan, menjalankan kebaikan itu landasannya ikhlas dan berdasar tuntunan dari Rasulullah. Terus kemudian Bapak Soimun dari Lampung Utara. Dalam hadis laki-laki dilarang pakai perhiasan emas. Mohon dijelaskan kaitannya dengan ayat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. Coba dibaca sekalian 33-nya. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 32 dan 33. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun.
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, kembali ke pertanyaan pertama, Pak Tekno, coba. Bapak tadi pernah membaca hadis sahih tentang larangan dari Nabi pada seorang laki-laki yang memakai perhiasan emas. Dalam Al-A'raf 32, Allah menyebutkan yang menghalalkan, mengharamkan semua perhiasan dunia itu siapa, kan begitu. Ini kan tampak bertentangan. Di satu sisi Allah halalkan perhiasan yang baik-baik dan juga makanan yang baik-baik di dunia. Di satu sisi Nabi kok melarang laki-laki memakai perhiasan emas, padahal perhiasan emas itu Allah halalkan di dunia. Ini tampak bertentangan. Itu tidak bertentangan. Perhiasan yang baik-baik, makanan yang baik-baik di dunia itu Allah berikan kepada siapapun, baik dia beriman maupun kafir. Semua manusia, baik dia beriman atau tidak beriman alias kafir musyrik, kalau urusan perhiasan dunia, makanan yang baik di dunia, Allah berikan kepada semuanya. Tetapi orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman kepada Allah hanya akan mendapatkan bagian dunianya yang sedikit saja, sebagian dari dunia. Sedangkan di akhirat semua perhiasan itu, semua makanan yang baik-baik itu khusus Allah sediakan bagi hambanya yang beriman. Orang kafir, orang musyrik di akhirat tidak mendapat bagian. Dia hanya dapat bagian dunianya, itu pun hanya sebagian. Orang yang beriman, dunianya dapat bagian, akhiratnya juga dapat bagian. Semua kesenangan yang Allah siapkan, 99% masih Allah simpan, itu khusus Allah siapkan bagi hambanya yang beriman besok di akhirat. Lah kok laki-laki dilarang memakai perhiasan di dunia? Itu larangan dari Nabi. Kalau ada laki-laki yang memakai emas, memakai perhiasan emas di dunia, ketahuilah perhiasan emas bagi laki-laki di dunia itu kalau dipakai oleh laki-laki menjadi tidak baik. Karena dilarang oleh Nabi. Yang boleh pakai perhiasan adalah kaum Hawa, perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas. Kalau punya simpanan emas selama tidak dipakai itu boleh. Misal bapak-bapak beli emas batangan atau emas perhiasan hanya untuk celengan, investasi, tidak untuk dipakai, maka itu boleh, tidak terkena larangan dari Nabi tadi. Yang dilarang itu
laki-laki yang memakai perhiasan emas, pakai kalung emas, cincin emas, itu dilarang. Jangan tanya alasannya kenapa kok larang. Kalau kita ditanya kenapa kok laki-laki dilarang pakai emas dalam Islam, perhiasan emas, tidak usah mencari-cari alasan dari sisi kesehatan. Oh, karena emas itu kalau dipakai laki-laki nanti menyebabkan begini, begitu. Itu mudah sekali dipatahkan. Kalau ditanya, kenapa kok laki-laki dilarang pakai perhiasan emas? Jawab saja, karena Nabi saya melarang dan saya taat pada perintah Nabi saya. Selesai. Apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul, kita tidak perlu mencari-cari tahu alasan. Kalau itu larangan Allah dan Rasul, yang dibutuhkan hanya iman. Maka khasyatullah, orang yang takut kepada Allah itu terbagi menjadi 3. Menjadi 2 orang yang takut kepada Allah. 1, orang yang mengutamakan keimanannya. Apapun yang datang dari Allah dan Rasul, dia beriman meski belum terbukti secara ilmiah. Asal itu larangan dari Allah dan Rasul, dia iman dulu. Meski belum terbukti secara ilmiah. Dia percaya ini dari Allah, ini dari Rasulullah, kewajiban saya mengimani. Apa yang menjadi larangan dari Allah dan Rasul, kewajiban saya menjauhkan diri dari larangan tersebut. Itu iman. Khasyatullah kedua setingkat di bawahnya. Dia masih berada dalam keraguan sampai ada bukti ilmiahnya baru dia beriman. Khasyatullah yang tipe kedua ini, dia sama-sama khasyatullah tetapi berada satu tingkat di bawah orang yang langsung iman. Asal dari Allah dan Rasul, saya beriman. Perkara terbukti ilmiah atau tidak, saya tidak peduli. Kalau itu dari Allah dan Rasul, kewajiban saya beriman. Itu khasyatullah paling puncak, paling tinggi itu. Ada sebagian yang punya khasyatullah, dia masih ragu, ini betul tidak dari Allah, ini betul tidak dari Rasulullah. Sampai kemudian terbukti secara ilmiah, baru dia beriman. Maka banyak ilmuwan yang beriman kepada Allah setelah dia melakukan penelitian demi penelitian. Lah itu ya. Nah, kalau kita pakai, laki-laki pakai perhiasan emas di dunia, ketahuilah itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena melanggar larangan Rasulullah. Titik, sudah. Kalau kita memakai, berarti itu bukan perhiasan bagi laki-laki. Perhiasan itu hanya boleh dipakai oleh kaum hawa. Untuk kita hanya boleh disimpan sebagai barang simpanan. Nah, ini sekaligus yang 3 tadi ya. Allah itu melarang sesuatu, itu hak prerogatif Allah. Kalau kita mengedepankan keimanan, kita tidak akan cari tahu alasan Allah di balik pelarangan itu. Allah haramkan babi. Allah haramkan manusia makan babi. Lah kita kalau punya iman tidak akan cari-cari tahu alasan kenapa Allah haramkan kita untuk makan daging babi. Kalau kita cari-cari tahu biasanya nanti ketemu jawaban karena ada cacing pitanya. Lah itu bagi pemakan babi yang sudah berpuluh tahun, sudah tua, sepuh, terus sejak remaja, sejak kecil makan daging babi, nyatane aku ya sehat-sehat baik. Itu kan terpatahkan. Kalau kita ditanya kenapa umat Islam tidak makan babi, cukup dijawab karena Allah Tuhan saya yang mengharamkan. Selesai. Alasannya apa? Alasannya karena Allah melarang, Allah mengharamkan, titik. Sudah. Sehingga kita tidak perlu cari-cari tahu alasan di balik Allah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Cukup gunakan keimanan kita.
Apakah penghuni neraka dan surga berdekatan? Karena di Al-A'raf ayat 50 tadi, penghuni neraka meminta kepada penghuni surga untuk dituangkan sedikit air dari surga. Ya bayangan kita jangan kita berdampingan terus jagongan juk banyune, bukan begitu gitu loh. Itu ada jarak pemisah penghuni surga, penghuni neraka. Tapi penghuni neraka tahu bahwa penghuni surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesejukan. Sedang penghuni neraka suasananya panas membakar, maka dia berteriak. Ayatnya coba dibaca. Ayat 50 tadi gimana bunyinya? Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, yakni penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Ya, kita lihat wanada gitu loh. Nada itu menyeru. Menyeru itu ya dia berteriak, menyeru dia. Itu bukan berarti terus jejer berdampingan jagongan ini. Tidak, seperti jenengan jejer ini tidak. Wanada, dia memanggil dari jauh. Ya ashabal jannah, wahai penghuni surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, tuangkan kepada kami sedikit air atau berikan kepada kami apa-apa yang telah Allah anugerahkan padamu di surga. Rumangsane permintaan dia, penjaluan penghuni neraka akan dipenuhi oleh penghuni surga. Ternyata tidak. Dua hal tadi, air yang menyegarkan, makanan yang baik-baik, itu diharamkan oleh Allah bagi penghuni neraka. Neraka itu makanannya nanti ya dari zakum, pohon yang berduri, yang panas, yang beracun, yang sangat menyiksa. Minumnya dari air yang hamim, sangat mendidih, mencapai puncak didihnya. Begitu diminum, kerongkongannya jebol, mulutnya hancur, ususnya, lambungnya berantakan dak karuan, diganti dengan yang baru. Minum itu lagi, merasakan siksaan yang bertubi-tubi lagi. Terus seperti itu sampai ada unta masuk lubang jarum. Kalau begitu saya tidak mau minum, tidak bisa. Penghuni neraka itu sejatinya memang tidak mau meminum minuman dari neraka, tetapi mereka mau atau tidak mau dipaksa untuk minum. Dicangar, grojoke begitu, brodol-brodol gak karuan. Dia minta sedikit air yang sangat sejuk dari surga, tidak diberi, diharamkan oleh Allah. Jadi fokus kita di sini wanada, menyeru dari jauh. Lah bagaimana, sejauh mana kedekatannya, bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti kita buktikan sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang diseru untuk memberikan air kan itu. Jangan termasuk yang menyeru, fulan jaluk banyumu sithik, jangan. Hancur kita, nauzubillah. Terus yang terakhir tadi apa? Al-Baqarah 174. Apa? Ya, pertanyaannya apa? Menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dan menjual dengan harga yang murah. Itu maksudnya kebenaran agama Allah yang tertuang dalam kitab suci disembunyikan demi keuntungan dunia. Dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani itu tertulis bahwa akan datang nabi yang terakhir, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Mereka sembunyikan kebenaran itu untuk mendapatkan keuntungan dunia, untuk mendapatkan pengikut, untuk mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Termasuk, kalau tidak hati-hati, kita juga termasuk
bisa masuk kategori menyembunyikan ayat. Misal, Allah larang untuk berjual beli dengan cara curang, mengurangi takaran. Kita tidak ikuti ayat itu, tapi kita melakukan jual beli secara curang untuk mendapatkan keuntungan dunia yang melimpah. Kalau kita timbang secara jujur, keuntungan kita hanya 10.000. Kalau kita berbuat curang, keuntungan kita jadi 100.000. Melanggar ayat, menukar ayat, diganti dengan pelanggaran, hanya mendapatkan keuntungan dunia demi mendapatkan keuntungan dunia, sehingga ayat Allah dijual begitu murah, diganti dengan pelanggaran-pelanggaran. Maksud menjual ayat Allah dengan harga yang murah itu, maksudnya ayat Allah ini kan sebetulnya mahal karena dia mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian dia ganti ayat Allah ini hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dia tidak mau sesuatu yang mahal, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia hanya kepingin kesenangan yang murah, yaitu kesenangan dunia. Kalau dia pegang teguh ayat-ayat Allah, dia akan dapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Itu kebahagiaan yang mahal, sangat istimewa. Syaratnya mengikuti Al-Quran, tetapi justru malah dia tukar kebahagiaan yang mahal itu istimewa dengan kebahagiaan yang murah, yaitu kebahagiaan dunia. Kenapa dunia dikatakan murah? Karena semu, dan pasti ditinggalkan dan menipu. Ya, itu maksud dari ayat. Jadi menukar keimanan dengan kekafiran, menukar ketaatan dengan kemaksiatan, menukar petunjuk dengan kesesatan demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit dan menipu. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab.